Yo, oke sampurasun semuanya. Jadi kali ini saya bakalan review ban teman-teman. Nah, ini Corsa ya mereknya teman-teman. Tipenya itu R93 teman-teman ke mana. Nah, ini nih tipenya Corsa R93. Nah, sebenarnya ban ini udah terpasang di motornya dari sewaktu saya beli teman-teman ya, karena ini kan memang belinya second gitu. Dan ini kurang lebih tuh usianya dipasang 2 tahunan teman-teman ya, kalau perkiraan saya teman-teman. Dan untuk Corsa ini memang agak awet teman-teman ya untuk kembangannya, cuman dari karetnya gitu ya saya pegang tuh dia udah keras teman-teman ya, beda. Nah, untuk ukurannya sendiri yang belakang itu pakai 160 per 60 ring 17 teman-teman ya. Sedangkan untuk yang depan itu pakai ukuran 120 per 60 ukuran ring 17 juga teman-teman ya. Nah, untuk lebar ringnya sendiri teman-teman ya, untuk pelek depan ini lebarnya 2,5 inci teman-teman ya. Nah, sedangkan untuk yang belakang itu ukurannya 4 inci teman-teman ya. Nah, terus apa bedanya sama ban ukuran standarnya gitu ya. Nah, untuk R15 V3 ini teman-teman ya, untuk ban depan standarnya itu ukuran 100 per 80. Nah, sedangkan untuk yang belakangnya itu ukurannya 140 per 70. Nah, terus apa bedanya sih teman-teman ya? Sebenarnya kalau dari ukur ketinggian bannya ya, itu lebih tinggi yang standarnya gitu ya. Nah, cuman yang saya pakai ini tuh dia lebih lebar teman-teman ya dari yang standarnya. Jadi bedanya itu cuman melebar aja gitu ya. Kalau tinggi lebih tinggi yang standarnya. Oke teman-teman, jadi sekarang saya bakalan tes ride teman-teman ya Corsa R93 ini teman-teman ya, yang udah dipasang di R15 V3. Dan untuk ukurannya seperti yang saya bilang teman-teman ya, ini ukurannya tuh yang belakang 160 per 60 ring 17, sedangkan yang depan itu pakai 120 per 60 ring 17. Dan di sini kalian bisa lihat bedanya ya teman-teman, untuk yang belakang tuh gede banget, bahkan juga lebar banget teman-teman. Nah oke, sekarang kita langsung jalan aja teman-teman ya. Aduh, sini saya nggak akan jauh-jauh sih sebenarnya ya. Saya cuman ceritain aja teman-teman ya, pengalaman saya pakai Corsa R93 ini gitu. Dan ini menurut opini yang pernah saya rasakan selama pakai Corsa R93 ini. Karena memang kebetulan untuk bannya ini teman-teman ya udah dipasang pada saat saya beli gitu ya. Jadi ini udah langsung bawaannya teman-teman ya. Dan setelah saya lihat teman-teman ya, untuk harganya sendiri Corsa R93 ini harganya 1,5 bahkan 1,6 teman-teman ya, untuk satu set depan belakang ukuran 120 sama 160 teman-teman ya. Jadi keduanya itu kurang lebih harganya 1,5 sampai 1,6 teman-teman ya, tergantung tokonya sendiri. Nah cuman teman-teman ya, kalau menurut saya si feelnya ini memang gimana ya teman-teman ya. Pertama, Corsa itu bahkan bukan yang R93 aja gitu ya, dari yang Beat juga itu sama. Si karetnya tuh dia agak keras teman-teman ya, si Corsa tuh. Jadi tekstur karetnya yang keras tuh bikin si ban keras gitu teman-teman ya, namanya juga keras gitu ya. Cuman memang kelebihannya tuh dia awet teman-teman. Jadi si kembangannya tuh nggak cepet botak gitu teman-teman. Sedangkan kalau misalkan yang karetnya empuk gitu ya, itu biasanya cepet banget aus teman-teman ya, cepet banget botak gitu si bannya. Nah cuman ini juga saya kurang tahu ini udah berapa lama si Corsanya teman-teman ya. Karena untuk penggunaan harian ini bisa dibilang cukup licin teman-teman ya. Saya pernah kencang di gigi 4 teman-teman ya, sampai limit. Nah terus tiba-tiba saya rem belakang nggak kerem, saya turunin ke gigi 2 teman-teman, dan itu ngesot teman-teman, dia ngepot-ngepot, saya juga kaget aja. Jadi memang bener-bener licin gitu ya teman-teman, nggak stabil banget di ban, jadi bener-bener nggak nempel gitu, nggak ngepres teman-teman. Jadi kalau menurut saya untuk penggunaan harian Corsair 93 ini tuh bisa dibilang licin teman-teman ya. Padahal untuk penggunaan track ring teman-teman ya, jalanan kering kayak gini, dan jalanannya pun juga nggak ada pasir ataupun juga bebatuan kerikil dan semacamnya, ya benar-benar bersih gitu. Nah kalau misalkan di trek basah gitu ya teman-teman, itu saya juga nggak bisa bilang lebih parah gitu ya teman-teman, lebih bahaya. Cuman ya kalian kalau misalkan di kering aja
kayak gitu ya. Kalau di basah udah pasti lebih licin ya harusnya teman-teman ya. Cuman saya juga kurang tahu juga sih. Nah, oke, di sini saya isi bensin dulu teman-teman. Nah, untuk R15 V3 ini teman-teman ya, untuk bahan bakar Pertamax 30.000 tuh dia cuma nambah 3 bar juga kurang sebenarnya teman-teman ya. Asalnya ini tuh kan 2 bar kurang gitu. Jadi sekarang ada 4 bar teman-teman ya. Nah, jadi untuk pengalaman saya ya kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Jadi untuk di lintasan kering, Corsa R19 ini tuh bisa dibilang cukup licin gitu, walaupun si aspalnya ini tuh nggak ada pasir ataupun juga batu kerikil teman-teman ya. Soalnya saya hampir 3 kali teman-teman ya ngesot kayak gitu gitu, dan itu di kecepatan tinggi. Saya pakai rem belakang nggak rem gitu ya teman-teman. Akhirnya saya turunin giginya gitu, dan turunin giginya juga kadang ketiga gitu ya, nggak langsung kedua gitu. Jadi kadang dari 4 ke 3, dari 3 ke 2 itu tuh kadang suka ngepot gitu teman-teman sendiri. Nah, sedangkan kalau misalkan di trek basah teman-teman ya, itu saya belum pernah nyoba kebut-kebutan. Tapi memang kalau prediksi sih ya teman-teman, kalau di jalanan lintasan kering aja licin gitu ya, apalagi kalau misalkan di lintasan basah gitu ya, harusnya sih ya lebih licin. Tapi saya juga kurang tahu. Mungkin di antara kalian ada yang pernah coba gitu ya Corsa R93 ini di trek basah, ada yang licin gitu ya atau enggak gitu. Itu kalian boleh komen aja sesuai dengan pengalaman kalian. Nah, saya juga sebenarnya agak heran teman-teman ya, untuk Corsa R93 ini padahal kebanyakan motor-motor besar pun gitu ya, dari kelas 250 cc pun kebanyakan pakai Corsa R93 ini gitu. Cuman kalau menurut saya ini kurang nyaman teman-teman ya, jadi rada leur gitu teman-teman. Memang sih kalau misalkan dari kualitas keawetan udah pasti awet teman-teman ya, seperti yang saya bilang. Soalnya si karetnya ya keras gitu, dia karetnya keras jadi pasti awet. Cuman ya dia juga karena karetnya keras jadi si banyak telas teman-teman ya. Jadi walaupun kalian si anginnya dikurangin tuh pasti ada berasa lah dikit gitu ya teman-teman, batu-batu kerikil tuh. Cuman untuk motor-motor sport fairing kayak gini kan ukurannya besar ya teman-teman, ringnya juga 17 ban besar, jadi nggak berasa gitu kalau misalkan batu-batu kerikil kecil teman-teman. Nah, oke, jadi mungkin itu aja teman-teman ya, pengalaman saya menggunakan Corsa R93 ini gitu. Oke, jadi itu dia teman-teman untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya. Oke, sampurasun aja tukang dagang lah.